right, calm down with the rats. What? I have a thing with rats. You laughing at me for, man? Why the fuck are you in your underwear? Tighty whities? Really? Now that's just racist. No, it's... Ya, halo seluruh Sobat Cuan dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Semoga selalu baik ya. Pada kesempatan kali ini Mimin akan merekam sebuah film bergenre action, fantasi, dan sedikit asupan komedi, yaitu The Suicide Squad tahun 2021. Film yang disutradarai oleh James Gunn ini menceritakan tentang pasukan kriminal yang diberikan tugas untuk menghancurkan proyek Amerika Serikat yang bernama Starfish, di mana di dalamnya terdapat alien raksasa bernama Starro yang dapat mengendalikan seisi kota. Film ini tak lepas dari itu juga diperankan oleh Margot Robbie sebagai Harley Quinn, Sylvester Stallone sebagai King Shark, Idris Elba sebagai Bloodsport, dan sang pemain WWE yaitu John Cena, di mana pada film ini beliau berperan sebagai Peacemaker. Oke, tanpa kebanyakan spoiler di awal, langsung aja kita mulai gaskan dan Ceki bro. Film bermula dari seorang tokoh narapidana bernama Savan, di mana ia memiliki kekuatan membunuh dengan apapun yang ada di sekitarnya. Waller kemudian mengutusnya untuk menjalankan suatu misi, dan jika ia berhasil, maka masa tahanannya akan dikurangi selama 10 tahun. Namun sebelum itu, Savan harus ditanami bom di kepalanya sebagai pelacak sekaligus hukuman jika ia melanggar instruksi dari Waller. Savan pun kemudian diajak oleh Rick Flag untuk menemui rekan-rekannya dalam misi tersebut, yaitu Boomerang, Blackguard, Mongal, Javelin, dan Harley Quinn. Mereka pun pergi untuk menjalani misi tersebut hingga tibalah mereka ke tempat tujuan. Di saat turun, ternyata Weasel tidak bisa berenang sehingga ia mati begitu saja. Pasukan lainnya pun mengendap-endap dan ternyata Blackguard berkhianat cuy, dan justru memberitahukan pada tentara di sana tentang keberadaan mereka sehingga Blackguard pun ditembak mati di tempat. Peperangan pun terjadi. Harley Quinn memulai serangan pertamanya dengan bazookannya, lalu dilanjutkan dengan rekan-rekannya. Namun sayangnya di sini satu persatu pasukan kiriman Waller pun terpaksa harus tewas di tempat. Savan pun yang takut justru kabur dan pergi meninggalkan misi tersebut, sehingga Waller pun langsung menekan tombol peledak yang membuatnya Savan tewas sebagai hukumannya. Namun di sisi lain ternyata Harley masih selamat dan menghampiri Javelin yang sedang sekarat. Javelin pun memberikan tombaknya pada Harley untuk membantunya mengakhiri misi tersebut. Scene kemudian beralih ke seorang narapidana bernama Bloodsport atau Robert, yaitu seorang penembak jitu profesional seperti Deadshot ya kalau misal di serial pertamanya. Ia juga diajak oleh Waller untuk bergabung menjalani suatu misi. Awalnya di sini Robert menolak, namun setelah ia bertemu dengan anaknya, ia pun terpaksa harus ikut karena tak mau anaknya dipenjarakan atas sebab pencurian. Waller pun mengajak Robert untuk bertemu dengan rekan-rekannya yang tentu kali ini lebih hebat dari yang pertama guys, yaitu Peacemaker yang memiliki kekuatan hampir sama dengan Robert. Di sini saya panggil John saja ya. Lalu King Shark si manusia hiu, Cleo Kazo si pengendali tikus, dan Abner Krill si Polka Dot Man. Mereka kemudian di briefing di mana mereka ditugaskan untuk menghancurkan suatu tempat bernama Jotunheim di Corto Maltese, yaitu fasilitas eksperimen ilmiah tempat di mana proyek ilegal Starfish berlangsung. Proyek Starfish sendiri adalah suatu proyek di luar angkasa yang menghasilkan suatu bentuk objek yang sangat berbahaya bernama Starro, di mana Starro tersebut memiliki parasit yang dapat menguasai dunia.
Untuk memasuki tempat tersebut mereka harus menangkap Gaius Griff atau Tinker, yaitu seorang ilmuwan yang bekerja di proyek tersebut untuk menunjukkan jalannya, di mana setelah bekerja ia biasanya berada di suatu klub malam bernama Lagatita Amable. Peacemaker. Starfish is a slang term for a butthole. Think there's any connection? Singkat cerita, mereka berlima pun tiba di Corto Maltese. Mereka di sana istirahat sejenak di tengah hutan. Di saat mereka istirahat, Robert pun terbangun. Ia melihat Nanaue yang ingin memangsa Cleo. Dengan segera Robert pun menembaki Nanaue. Tembakan tersebut membuat yang lainnya terbangun, termasuk si John yang hanya mengenakan celana dalam. Anjir, kan komedi di sini cuy, John Cena. Di saat itu Cleo mengeluarkan alatnya yang dapat memanggil para tikus. Namun hal tersebut justru membuat Robert takut. Karena apa? Ternyata di sini Robert takut pada tikus, guys. Cleo pun bertanya pada Nanaue kenapa ia ingin memakannya. Nanaue pun menjawab bahwa ia lapar dan ia tak punya teman. Karena pada dasarnya Nanaue adalah hiu purba yang tak pernah memiliki teman. Cleo pun akhirnya mengajak Nanaue untuk saling berteman. Kembali ke Waller, ia menginformasikan bahwa Rick Flag telah ditahan oleh tentara di dekat sana. Mereka pun melanjutkan misi tersebut. Sesampainya di tempat tersebut, Robert dan kawan-kawan pun langsung membantai para penjaga yang ada di sana. Setelah membantai, mereka pun masuk ke dalam tenda utama dan ternyata... Hey, Flag. What the hell are you doing here? Are you drinking tea? This is Sol Soria. She's the leader of the freedom fighters, the resistance. Ya, Flag di sini sebenarnya tidak ditahan, guys. Justru ditolong oleh Soria, pemimpin komplotan yang sama-sama memberontak pemerintah Amerika di sana. Sehingga ternyata mereka salah duga, guys. Soria pun sedih dan marah tentu karena anak buahnya telah dibunuh tanpa alasan yang jelas. Namun karena tujuan mereka sama, yaitu menghancurkan Jotunheim sekaligus membalas dendam pada Luna dan Suarez atas kematian orang tuanya atas pemerintahannya, sehingga Soria setuju untuk melanjutkan kerjasama dengan mereka. Di sisi lain, Harley Quinn ternyata disanjung oleh pemerintah Amerika Selatan, di mana di sini ia bertemu dengan Presiden Amerika yaitu Luna. Yang ternyata Luna di sini menyukai Harley Quinn, guys, karena tindakannya yang anti Amerika. Di sini mereka menghabiskan waktu berdua untuk makan, melihat pemandangan, hingga ya tahu sendiri kan. Lanjut. Setelah bermain-main, Luna kemudian memberitahukan tentang Jotunheim, bahwa proyek tersebut kini sudah ada di tangannya. Dan setiap prosesnya selalu ada manusia yang tak bersalah yang dijadikan sebagai eksperimen sehingga tak ada yang berani melawan Luna. Mengerti akan hal itu, Harley pun langsung menembak Luna hingga tewas dan membuatnya tertangkap. Karena Luna tewas, tentu kini gelar kepresidenan jatuh pada saudaranya yaitu Suarez. Dan Harley akan dipaksa oleh Suarez untuk memberikan informasi tentang rekan-rekannya. Kembali pada Robert CS. Di tengah perjalanan, Polka terlihat memiliki cacar pada tubuhnya. Ia kemudian menjelaskan bahwa ia terkena virus buatan ibunya yang sangat berambisi untuk mengubah anak-anaknya menjadi superhero, yaitu virus antar dimensi. Dan cacar tersebut harus ia muntahkan 2 kali sehari supaya ia dapat bertahan hidup. Maka di sini apapun yang ada di depannya, di depan Abner, maka itu akan menjadi sumber kekuatannya. Malam harinya terdapat seorang supir bus yang ingin masuk daerah tempat di mana Tinker berada. Ia dimintai surat keterangan oleh tentara di sana. Tak lama kemudian para tentara tersebut mati mengenaskan. Ternyata Robert dan kawan-kawan telah tiba di sana, cuy. Mereka menyuruh Milton untuk mengantarkannya ke klub Lagatita Amable di mana Tinker berada. Di perjalanan mereka saling bercerita tentang kisah hidup masing-masing. Cleo bercerita bahwa ia dan ayahnya dulu adalah gelandangan. Ayahnya menciptakan alat pemanggil tikus sebagai wujud bahwa tikus bukanlah makhluk rendahan, sekaligus untuk menjaga Cleo dari ancaman luar.
Robert pun juga bercerita bahwa dulunya ia pernah dikurung oleh ayahnya selama 24 jam di dalam gudang yang penuh dengan tikus kelaparan. Dan hal itulah yang membuat Robert kini fobia terhadap tikus, guys. Tak lama kemudian akhirnya mereka pun tiba. Sembari menunggu, mereka bersenang-senang terlebih dahulu. Hingga akhirnya tentara di sana mencurigai kedatangan mereka, diikuti dengan kedatangan si Tinker. Mereka pun membagi tugas. Cleo dan Polka membawa Tinker ke bus dan mengikuti koordinasi Robert. Sedangkan Robert, John, dan Fleck berpura-pura menyerahkan diri pada tentara di sana. Di saat mereka bertiga ditangkap, ya, mereka berhasil kabur dengan sentuhan mautnya. Kini misi mereka adalah menyelamatkan Harley Quinn, guys. Keesokan harinya Harley Quinn diinterogasi habis-habisan oleh Suarez. Setelah beberapa kali disetrum, Harley Quinn pun pura-pura pingsan. Di sisi lain, Robert CS datang ke tempat Harley disandra. Mereka mengatur siasat dengan begitu canggih dan terarah. Kembali pada si Harley. Setelah sadar, musik pun berputar dan Harley Quinn pun langsung menghajar dan membantai para pasukan di sana sampai habis tak tersisa. Kembali pada Robert CS. Di saat mereka sedang melakukan rencananya, What are you guys doing? ya, Fleck pun terkejut. Ternyata Harley sudah selamat dengan sendirinya, sehingga misi pun beralih ke Jotunheim. Setelah membuat rencana, mereka pun langsung menyerang beberapa penjaga di sana. Mereka memanfaatkan Tinker untuk membuka gerbang dan menghancurkan mesin pada pintu supaya kembali tertutup dan tak bisa diakses oleh pusat kontrol. Di sisi lain, para tentara mencoba untuk mendobrak pintu, serta Suarez yang juga terjun ke tempat tersebut. Kembali pada Robert CS. Di dalam, mereka membagi tugas. Nanaue dan John memasang bom di bagian atas. Fleck, Cleo, dan Tinker ke bagian sentral, tempat di mana para manusia dijadikan eksperimen alias tempat proyek Starfish dilakukan. Begitu juga dengan keberadaan si Starro. Di saat itu, Tinker menjelaskan bahwa pemerintah Amerika Serikat sepakat melakukan kerjasama rahasia dengan pemerintah Kulto Maltese tentang proyek tersebut, dan ialah yang menjadi pengawas di sana. Tak lama kemudian, John tiba di sana. Fleck langsung mengambil riwayat dokumentasi proyek Starfish di tempat itu untuk diberitakan pada media massa. Namun ternyata John tak setuju. Ia justru menudingkan pisau kepada Fleck dan berkata bahwa ia hanya mematuhi perintah Waller, bahwa riwayat itu harus hancur bersama Jotunheim. Namun di tengah-tengah hal itu tiba-tiba terjadi reruntuhan yang membuat pintu pelindung Starro pecah. Hal itu tentu membuat Tinker dimakan oleh Starro dengan tentakelnya. Di sisi lain, Fleck dan John terbangun dari reruntuhan dan masih merebutkan file drive tersebut. Di sini terjadi pertarungan antara kolonel dengan pemenang WWE. Fleck sempat memojokkan John, namun sayangnya pertarungan tersebut harus diakhiri dengan tertusuknya Fleck yang membuatnya tewas di tempat. Hal itu tentu disaksikan oleh Cleo, dan file drive tersebut juga dibawa lari oleh Cleo. Kembali ke 8 menit sebelumnya, terlihat Nanaue yang sedang berada di akuarium tempat eksperimen. Di dalam akuarium tersebut terdapat ubur-ubur yang mengikuti pergerakan Nanaue, sehingga Nanaue mengira bahwa mereka adalah teman-temannya. Di sisi lain, Robert, Harley, dan Polka sedang menuju ke pusat informasi. Namun sayangnya Milton harus tertembak di sana. Polka pun marah dan menyerang mereka. Namun sayangnya serangan cacar airnya mengenai bom yang sedang mereka bawa, sehingga terjadi kehancuran. Beruntung Robert dan lainnya selamat. Di bawah, Nanaue ternyata masih hidup, guys. Ia pun marah dan memakan para tentara yang ada di hadapannya.
Jotunheim pun semakin runtuh. Polka dan Harley berhasil selamat, namun Robert terjatuh dan tepat di saat John akan membunuh Cleo 8 menit setelahnya. Robert yang melihat hal itu langsung saja beradu tembak dengan si John. Namun karena Robert lebih ahli, pelurunya berhasil menembus peluru si John dan mengakibatkan John tewas di tempat, dan file tersebut disimpan oleh Robert. Lama-kelamaan Starro semakin marah dan agresif hingga akhirnya ia berhasil keluar dari tempat tersebut. Suarez sontak menyuruh para pasukannya untuk menembaki Starro, namun tentu tidak mendamage. Starro justru semakin marah dan mengeluarkan anak-anaknya untuk mengendalikan para manusia yang berhasil disergapnya. Sampai-sampai Suarez pasrah akan hal itu. Beruntung Robert CS berhasil menghindarinya, dan tak lama kemudian para tentara tersebut kembali terbangun guys, dan berjalan mengikuti sang Alpha pergi dari tempat itu. Waller yang mengerti akan hal itu justru menyuruh Robert CS untuk pergi karena misi penghancuran Jotunheim telah selesai. Namun Robert menolak karena ia tak ingin Corto Maltese bersama bagian-bagiannya hancur karena monster tersebut atas apa yang telah ia dan rekannya lakukan. Begitu juga dengan Cleo dan rekan-rekan lainnya, sehingga mereka memutuskan untuk bertindak bebas tanpa adanya aturan dari Waller demi membunuh monster tersebut. Karena keluar dari misi, Waller pun marah dan meminta para karyawannya untuk membuka tombol demi membunuh Robert CS karena aksinya. Di saat Waller akan menekan tombol tersebut, tiba-tiba salah satu bawahannya memukulnya dari belakang, yang menyebabkan Waller pingsan dan Robert CS pun bebas dalam menjalankan apa yang akan mereka lakukan. Di sini peperangan pun terjadi. Robert membagi tugas, Harley di bagian atas, Nanaue menyerang langsung dengan gigitannya. Dan Polka menyerang kakinya seakan-akan monster tersebut adalah ibunya. Monster tersebut justru semakin marah dan mengutus pasukannya untuk menyerang mereka. Cleo pun langsung sontak mengeluarkan alatnya untuk memanggil jutaan tikus di sana demi melawan monster tersebut. Para tikus tersebut menggerogoti bagian demi bagian tubuh dari Starro yang membuatnya kewalahan. Hingga akhirnya Harley di bagian atas langsung menusuk dan masuk ke dalam mata Starro, diikuti dengan tikus-tikus yang lainnya. Sehingga organ-organ di dalam Starro rusak karena gigitan para tikus, dan akhirnya monster tersebut berhasil ditumbangkan. Kini kota Corto Maltese akhirnya bebas melakukan pemilu dan dapat beraktivitas seperti biasanya. Kembali pada Robert, ia di sini mengancam Waller akan menyebarkan file drive tersebut pada media massa dengan maksud membebaskan mereka dari genggaman dan aturan Waller. Waller pun tentu yang terpaksa akhirnya sepakat dengan Robert. No. Film pun berakhir dan diakhiri dengan si Robert yang mencoba untuk melawan fobianya terhadap tikus dengan cara mengelus-elusnya.